Dengan pemikiran Qin Yichen, banyak ide muncul satu persatu di benaknya. Akhirnya, dia datang ke sisi Athena. Tanpa menunggu Qin Yichen berbicara, Athena memimpin. Feng, aku tahu apa yang kamu butuhkan. Aku sudah mengirimimu bidang bintang itu, tepat di luar bidang bintang Changlan. Selain bidang bintang ini, ada 10 bidang bintang yang belum digarap yang saya janjikan untuk dikirimkan kepada Anda. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Athena langsung mengangkat gelas anggur dan mengocoknya di depan Qin Yichen. Tuan Guang, mengapa Anda tidak memberi saya mie tipis, dan minum secangkir? Orang-orang percaya yang hadir semua tertawa terbahak-bahak, dan tidak sedikit orang yang mencemooh di samping. Ini agak memalukan bagi Qin Yichen. Seorang mukmin berteriak. Penguasa cahaya memintaku untuk mengatakan bahwa kamu dan Dewi Kebijaksanaan adalah pasangan yang sempurna. Apa yang perlu disangsikan tentang masalah ini? Ya, Athena baik hati. Akan sangat bagus jika siapapun menikahinya, apalagi Lord of Light kita. Lord Light, toh jangan terlalu banyak bertanya. Di bawah cemoohan orang-orang percaya, Qin Yichen dan Athena tiba-tiba memiliki suasana ambigu yang berbeda. Tentu saja, Qin Yichen tidak merasakan betapa dia menyukai Athena karena kata-kata ini. Lagi pula, dalam kognisi asli Qin Yichen, Athena termasuk dalam kelompok orang yang kredibel tetapi tidak mau percaya, dan hubungan di antara mereka hanya saling menguntungkan. Sekarang di lingkungan yang ambigu, Qin Yichen tidak bisa mengatakan apa-apa jika dia ingin mengatakan sesuatu. Menghindari matanya, di bawah tatapan mata Athena yang memikat, Qin Yichen mengambil gelas anggur dan menyesapnya perlahan. Apa yang kamu bercanda tentang? Ayo kita tenang. Sebelum Qin Yichen terus menegur orang-orang percaya ini, Athena diam-diam mengirimkan ke Qin Yichen. Kenapa kamu tidak berterima kasih padaku malam ini? Kata-kata Athena hampir membuat Qin Yichen memuntahkan seteguk darah tua. Tentu saja tidak ada yang tahu hubungan pribadi mereka, tetapi sisi baiknya, jelas tidak mungkin untuk mengatakannya. Karena bahkan Qin Yichen sendiri agak sulit untuk menerima bahwa Athena memiliki hubungan yang begitu dekat dengan dirinya sendiri, yang tidak dapat dijelaskan dengan jelas dalam satu atau dua kalimat. Penguasa cahaya dan Athena, Dewi Kebijaksanaan, memiliki hubungan yang kuat, dan itu hampir tidak bisa dikatakan. Athena adalah salah satu dari 12 dewa utama, dan Qin Yichen hanyalah kuil utama Xiao Xiao Guang. Tidak peduli apa yang mereka pikirkan, mereka tidak dapat dihubungkan. Sebagai Athena, ada terlalu banyak orang dan tempat untuk dipilih, dan dia tidak perlu memikirkannya sama sekali. Bahkan Qin Yichen sendiri merasa melamun. Jika dilihat oleh orang lain, itu akan menjadi peristiwa yang sensasional. Melirik Athena, Qin Yichen mendengarnya melalui transmisi suara. Apakah Anda yakin ingin mempublikasikan ini? Bagi Qin Yichen, kuil kebijaksanaan di bawah Athena adalah raksasa, dan ada banyak orang yang mengagumi Athena. Setelah berita diumumkan, itu berarti Qin Yichen mungkin tidak akan memiliki kedamaian lagi di masa depan. Meskipun Athena dapat melindungi Qin Yichen dan memberinya keamanan yang cukup, itu selalu terasa aneh. Jelas tidak sesuai dengan gaya Qin Yichen untuk pria setinggi 7 kaki yang bermartabat dilindungi seperti ini. Athena memandang Qin Yichen, dan ada sedikit kejutan lagi di mata jernih itu. Apa, kamu berjanji? Qin Yichen mengangkat bahu, tidak menolak atau setuju. Yang benar-benar dibutuhkan oleh masalah ini adalah Athena yang mengambil alih, bukan Qin Yichen sendiri. Sebenarnya tidak banyak hal yang bisa dikendalikan Qin Yichen. Entah dia memiliki hubungan yang baik dengan Athena, atau dia benar-benar hancur. Tidak peduli berapa banyak Athena yang dilemparkan, dia akan menjadi ikan asin dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Ini adalah satu-satunya tanggapan yang dapat dipikirkan Qin Yichen. Lagi pula, di hati Qin Yichen, ada terlalu banyak hal yang perlu ditangani dan ditangani. Tetapi Athena adalah yang paling meyakinkannya. Qin Yichen diam-diam mengirim transmisi suara ke Athena. Jadi, kamu akan mengambil alih kekacauan kuil Lord Cahaya untukku. Di bawah penyelidikan tentatif Qin Yichen, itu adalah mata menghindar Athena. Tentu saja tidak. Dengan senyum licik, Athena berdiri, merentangkan tangan putihnya, dan melingkarkan lengannya di bahu Qin Yichen. Langkah intim seperti itu membuat sekelompok orang percaya kehilangan ide untuk membujuk dalam sekejap. Ini hampir seperti menunjuk hidung dan memberitahu mereka bahwa kami memiliki hubungan yang baik. Jadi Anda tidak perlu membujuk di sini. Ayo, minum. Biarkan aku memberitahumu. Yu Daoseng masih luar biasa kali ini. Dan dia benar-benar memiliki keberanian untuk menggoda pembangkit tenaga listrik tingkat ini di telapak tangannya. Bukan itu, kita harus memberinya selebrasi yang bagus. Bagaimana dengan yang lain? Sekelompok orang percaya pergi dari sini dengan sangat bijaksana, meninggalkan ruang sendirian untuk Qin Yichen dan Athena. Menyesap anggur perlahan, wajah Athena sedikit merah. Jika kamu suka, tetaplah di sini sepanjang waktu. Jika kamu tidak menyukainya, kamu dapat pergi kapan saja. Setelah mengatakan ini,
Athena melihat keluar dan bersandar di bahu Qin Yichen. Pada saat itu, hati Qin Yichen tiba-tiba merasa gelisah. Tetapi kali ini, setelah kegelisahan, dia merasakan ketenangan pikiran yang tidak dapat dijelaskan. Seolah-olah cukup untuk hanya tinggal di sini. Tidak perlu banyak berpikir, tidak perlu berpikir berlebihan. Damai, begitulah yang muncul di hati Qin Yichen. Saat Qin Yichen perlahan-lahan menjadi tenang, hal-hal yang dia temukan hari ini secara bertahap menghilang. Memori, seperti bulu ringan, diam-diam menghilang. Ketika langit benar-benar cerah, Qin Yichen berdiri dan membawa Athena kembali ke kamar untuk beristirahat sebelum kembali ke kelompok orang percaya. Perayaan hari ini sudah berakhir. Yu Daosheng muncul. Aku akan memberimu kesempatan. Qin Yichen membawa tangannya di punggungnya dan melihat murid-murid kuil penguasa cahaya yang siap untuk pergi. Semangatnya tinggi. Mereka memiliki begitu banyak orang percaya, dan mereka begitu saleh sehingga mereka mempercayakan iman mereka kepada diri mereka sendiri. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak boleh mengkhianati kepercayaan mereka. Adapun pikiran tadi malam, Qin Yichen sudah membuangnya dari langit, seolah-olah itu tidak ada sama sekali. Melihat orang-orang percaya yang bersemangat tinggi dan Yu Daosheng yang masuk dengan kepala terangkat tinggi, Qin Yichen terbatuk ringan. Yu Daosheng, hari ini aku akan memberimu kesempatan untuk memilih. Apakah kamu ingin berkembang di kuil penguasa cahaya? Atau apakah kamu ingin menanggung kesepian selama ribuan tahun dan menciptakan kekuatan tertinggi? Ketika Yu Daosheng mendengar ini, hatinya tiba-tiba bergerak. Kekuatan, ini adalah kegagalan terbesarnya kali ini. Dia hanya bisa mengandalkan dua serigala Qin Yichen untuk menunjukkan strateginya di depan kekuatan besar ini. Jika dia memiliki kekuatan yang cukup, dia tidak perlu meminta Qin Yichen untuk meminjam tenaga. Dia bisa melakukan ini kali ini dan menarik perhatian banyak orang, maka rencananya akan sempurna. Kembali ke Lord of Light, saya bersedia meningkatkan kekuatan saya dan melayani kuil Lord of Light.